Beautiful things don't ask for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Lamongan dari kelompok 3. Tugas video mata kuliah akuntansi biaya yang dibimbing oleh Ibu Sri Yani Yuli Astuti SEMM dengan topik sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua dalam penerapan job order costing dalam akuntansi biaya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Untuk yang pertama yaitu pengertian perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Job order costing adalah metode akuntansi untuk menghitung total biaya pada unit individual atau pekerjaan, kontrak, tumpukan produk, atau pesanan pelanggan yang spesifik. Sistem ini cocok untuk industri seperti manufaktur, furnitur, konstruksi, atau jasa perbaikan di mana setiap produk atau proyek unik. Keuntungan menghitung biaya pesanan yaitu untuk mengontrol harga dan biaya penjualan. Seringkali calon pelanggan selalu meminta perkiraan biaya sebelum melakukan pemesanan, dan seringkali mereka melakukan pemesanan atau memberikan pekerjaan untuk membandingkannya dengan pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memperkirakan biaya secara akurat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya yaitu karakteristik biaya pesanan. Yang pertama yaitu sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Jadi produksinya dilakukan hanya ketika ada pesanan tertentu dari pelanggan. Proses produksi tidak terus-menerus melainkan berjalan sesuai jadwal dan kebutuhan pesanan. Contohnya sebuah perusahaan percetakan hanya mulai mencetak undangan ketika menerima orderan dari klien. Jika tidak ada pesanan, proses produksinya berhenti. Yang kedua yaitu bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Produk yang dihasilkan disesuaikan dengan permintaan dan keinginan pelanggan, sehingga spesifikasinya bisa sangat berbeda dari satu pesanan ke pesanan lain. Contohnya sebuah pabrik sepatu menerima pesanan khusus sepatu dengan ukuran, warna, dan model tertentu sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan, memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Seperti biaya-biaya yang terkait dengan produksi, contohnya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead, dicatat secara terpisah untuk setiap pesanan menggunakan kartu biaya khusus. Contohnya pada proyek pembuatan furnitur, setiap pesanan dicatat seperti biaya kayu, ongkos tukang, dan biaya finishing masing-masing dalam kartu biaya terpisah. Yang keempat yaitu total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Perhitungan total biaya produksi dilakukan setelah seluruh proses pesanan selesai, bukan selama proses produksi berlangsung. Yang kelima yaitu biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Untuk menentukan biaya per unit produk, total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang dipesan. Contohnya jika biaya total produksinya sebesar 10 juta dan jumlah sepatu yang dibuat adalah 100 pasang, maka biaya per unitnya adalah 100.000 per pasang. Yang keenam yaitu akumulasi biaya, umumnya menggunakan biaya normal. Biaya yang dicatat biasanya menggunakan biaya normal atau standard cost yang diperkirakan sebelum produksi berjalan untuk memudahkan perhitungan dan kontrol biaya. Yang terakhir yaitu produk yang telah selesai diproses langsung dimasukkan ke gudang produk agar dapat segera diserahkan kepada pemesan.
Jadi setelah produk selesai, produk yang sudah jadi langsung disimpan di gudang dan siap untuk dikirim pelanggan untuk menghindari keterlambatan pengiriman. Untuk selanjutnya, contoh cara menghitung harga pokok per unit. Contoh soalnya, sebuah perusahaan memproduksi 500 unit produk dengan total biaya produksi sebagai berikut. Diketahui biaya bahan baku sebesar 40 juta rupiah, biaya tenaga kerja langsung 25 juta rupiah, biaya overhead pabrik seperti listrik, air, penyusutan alat sebesar 15 juta rupiah. Yang pertama dihitung dulu total biaya produksinya. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. 40 juta ditambah 25 juta ditambah 15 juta menjadi 80 juta rupiah. Selanjutnya dihitung HPP per unit. Dengan rumus HPP per unit total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit produksi. Total biaya produksinya 80 juta dibagi jumlah unit produksinya 500 sampai dengan 160.000 per unit. Selanjutnya ada contoh kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan merupakan kartu yang mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Contoh perhitungannya, yang pertama ada bahan baku untuk pesanan. Ada pipa galvanis sebanyak 26 batang sebesar 65.000 dikalikan 26 dikalikan dengan 65.000 sebesar 1.690.000. Untuk bahan penolongnya ada sekrup 3 kotak sebesar 30.000. 3 kotak dikalikan dengan 30.000 menjadi 90.000. Ada lagi sekrup 4 kotak sebesar 55.000 dikalikan 4 dikalikan 55.000 menjadi 220.000. Di total 90.000 ditambahkan 220.000 menjadi 310.000. Yang ketiga ada upah langsung pesanan 70 jam. Per jamnya 8.000 dikalikan 70 jam dikalikan dengan 8.000 sebesar 560.000. Yang keempat perhitungan tarif. Ada taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran sebesar 47 juta rupiah, taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun anggaran sebesar 85 juta rupiah, tarif biaya overhead pabrik sebesar 40 juta rupiah dibagi dengan 85 juta rupiah dikalikan 100% sama dengan 55,3% dari biaya tenaga kerja langsung. Ini contoh kartu harga pokok pesanan. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP perusahaan. Biaya bahan baku ada pipa galvanis, biaya tenaga kerja ada jam kerja sebesar 70 jam, BOP perusahaan ada PTKL 55,3%. Dari kartu harga pokok pesanan ini kita dapat melihat laba yang diperoleh. Laba yang diperoleh dihitung berdasarkan harga jual ada 2.040.000 rupiah dikalikan 2 sama dengan 4.080.000 rupiah, maka biaya produksinya sebesar 2.559.680 rupiah, totalnya sebesar 1.521 rupiah. Jadi laba yang didapatkan sesuai dengan pernyataan pemilik usaha yaitu kira-kira 30% dari harga jual produknya. Baik, yang selanjutnya ada aliran proses produksi. Aliran proses produksi dalam akuntansi biaya menjelaskan perpindahan biaya produksi atau bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik melalui tahapan proses hingga menjadi produk jadi yang siap dijual. Dengan memahami aliran ini, perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi atau yang disebut HPP dengan akurat dan mengendalikan biaya secara efisien. Baik, yang selanjutnya ada tahapan aliran proses produksi. Yang pertama ada bahan baku atau raw materials, yaitu
Tahap awal dimulai dari pembelian bahan baku, ketika digunakan biayanya dipindahkan ke akun barang dalam proses atau BDP. Yang kedua ada tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambahkan ke barang dalam proses. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik atau yang disebut factory overhead, yaitu biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan, dan gaji mandor dibebankan ke barang dalam proses. Dan yang selanjutnya ada barang dalam proses atau work in process atau WIP, biaya produk yang masih dalam pengerjaan jika ada beberapa departemen, biaya berpindah dari satu departemen ke departemen berikutnya. Yang selanjutnya ada barang jadi atau finished goods, yaitu produk selesai dipindahkan dari BDP ke persediaan barang jadi. Dan yang terakhir ada penjualan cost of goods sold atau HPP, yaitu saat produk dijual biayanya dipindahkan ke akun HPP. Baik, selanjutnya ada contoh jurnal umum aliran biaya. Yang pertama ada persediaan bahan baku diletakkan sebelah debit dan kas atau utang dagang di sebelah kredit. Yang selanjutnya ada barang dalam proses departemen A diletakkan di sebelah debit, persediaan bahan baku di sebelah kredit. Yang selanjutnya barang dalam proses departemen A diletakkan sebelah debit. Yang selanjutnya diletakkan sebelah kredit yaitu utang gaji atau kas. Yang selanjutnya ada barang dalam proses departemen A diletakkan sebelah debit, biaya overhead terakumulasi diletakkan sebelah kredit. Yang selanjutnya ada barang dalam proses departemen B diletakkan di sebelah debit. Selanjutnya ada barang dalam proses departemen A diletakkan sebagai kredit. Yang selanjutnya ada persediaan barang jadi diletakkan sebelah debit. Selanjutnya ada barang dalam proses diletakkan sebelah kredit. Yang terakhir ada harga pokok penjualan diletakkan sebagai debit dan persediaan barang jadi diletakkan sebagai kredit. Baik, yang selanjutnya ada contoh soal dari aliran proses produksi. Dengan kasus PT Sejahtera menghasilkan minuman sari buah, produksi dilakukan dalam 2 departemen, yaitu yang pertama ada departemen pencampuran, yang kedua ada departemen pengemasan. Baik, data produksi dari departemen pencampuran yaitu bahan baku dengan senilai 20 juta rupiah, tenaga kerja langsung senilai 10 juta rupiah, overhead pabrik senilai 5 juta rupiah dengan unit selesai 1000 unit. Yang kedua ada departemen pengemasan dengan biaya dari departemen pencampuran 35 juta rupiah, tenaga kerja langsung 8 juta rupiah, overhead pabrik senilai 7 juta rupiah dengan unit selesai 1000 unit. Baik, dengan perhitungannya yang pertama ada departemen pencampuran dengan total biaya sama dengan 20 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 35 juta. Dengan biaya per unit sama dengan 35 juta dibagi 1000 unit senilai 35.000 unit per unit. Dengan yang kedua ada departemen pengemasan dengan total biaya 35 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah ditambah 7 juta rupiah dengan jumlah 50 juta rupiah. Dengan biaya per unit 50 juta rupiah dibagi 1000 sama dengan 50.000 per unit. Jika seluruh produk dijual, maka dengan HPP 50.000 dikali 1000 sama dengan 50 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah pengertian bahan baku. Bahan baku dalam akuntansi bahan baku adalah bahan utama yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Bahan ini menjadi bagian utama dalam produk akhir dan dapat diidentifikasi secara langsung pada barang yang dihasilkan, contohnya dalam industri furniture ataupun industri mebel, seperti bahan kayu, paku, dan cat yang bisa dilihat langsung pada barang jadi. Lalu ada fungsi bahan baku
akuntansi bahan baku. Akuntansi bahan baku ini bertujuan untuk mengontrol penggunaan bahan baku agar lebih efisien, menentukan harga pokok produksi atau HPP secara tepat, menyajikan informasi stok bahan baku dalam laporan keuangan, dan mengetahui selisih atau variance antara bahan baku yang digunakan dengan bahan baku yang direncanakan. Bahan dalam produksi ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung ini menjadi bagian utama dalam produk dan dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung ke produk jadi. Contohnya kain pada industri pakaian. Untuk klasifikasi yang kedua yakni bahan penolong atau indirect material. Bahan penolong ini digunakan dalam proses produksi tapi jumlahnya cenderung kecil dan tidak dapat ditelusuri secara langsung seperti lem, minyak, pelumas, benang, ataupun paku. Dan catatan bahan penolong ini dicatat sebagai biaya overhead pabrik atau BOP, bukan masuk ke bahan baku langsung. Dan selanjutnya, sistem akuntansi bahan baku juga terdapat dua sistem, yakni sistem periodik atau physical inventory system. Sistem ini menyediakan persediaan bahan baku yang tidak dicatat secara terus-menerus. Pembelian bahan baku ini dicatat pada akun pembelian bahan baku dengan harga pokok bahan baku yang digunakan dihitung di akhir periode dengan rumus bahan baku yang digunakan sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Sistem yang kedua yakni sistem perpetual atau perpetual inventory system, di mana setiap transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku langsung dicatat ke akun persediaan bahan baku. Stok bahan baku akan selalu dapat diketahui setiap saat dan cocok digunakan oleh perusahaan besar dengan sistem komputerisasi. Yang selanjutnya adalah selisih bahan baku atau material variance. Dalam perusahaan yang memakai anggaran biaya standar, sering terjadi selisih antara bahan baku yang seharusnya digunakan dan bahan baku yang sebenarnya digunakan. Jenis selisih ini ada dua, yakni yang pertama, selisih harga atau price variance. Rumusnya yakni selisih harga sama dengan buka kurung harga aktual dikurangi harga standar tutup kurung dikali kuantitas aktual. Jenis selisih yang kedua yakni selisih kuantitas atau usage variance. Dengan rumus selisih kuantitas sama dengan buka kurung kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar tutup kurung dikali harga standar. Dan selanjutnya penyajian dalam laporan keuangan. Bahan baku disajikan dalam neraca atau balance sheet sebagai persediaan bahan baku atau aset lancar. Yang kedua, laporan harga pokok produksi atau HPP sebagai komponen utama dalam menghitung total biaya produksi. Selanjutnya, cara menulis jurnal dalam akuntansi bahan baku. Yang pertama, pembelian bahan baku. Jika bahan baku dibeli secara tunai, maka persediaan bahan baku akan bertambah di debit dan kas akan keluar di kredit. Jika secara kredit, maka persediaan bahan baku bertambah di debit dan usaha bertambah di kredit. Yang kedua, jika pemakaian bahan baku dalam produksi. Jika bahan baku langsung digunakan untuk produksi, maka barang dalam proses akan bertambah di debit dan persediaan bahan baku akan bertambah di kredit. Jika bahan penolong yang digunakan, maka biaya overhead pabrik akan bertambah di debit dan persediaan bahan penolong akan bertambah di kredit. Yang ketiga, retur atau pengembalian bahan ke gudang. Maka persediaan bahan baku akan bertambah di debit dan barang dalam proses akan bertambah di kredit. Demikianlah pemaparan materi dari kami dengan topik sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing
pada mata kuliah akuntansi biaya yang dibimbing oleh Bu Suryani Yuli Astuti, SEMM. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sistem perhitungan biaya pesanan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.